Oke, selamat pagi. Sebelumnya kita sudah membahas microcontroller. Jadi controller itu apa? Jadi microcontroller itu peralatan elektronika yang dia bisa memang untuk memproses. uh, jadi gampangannya ada satu IC, ada dua IC, ada tiga IC itu digabung menjadi satu microcontroller. IC itu juga termasuk microcontroller, tapi kalau di dalam microcontroller IC itu hanya disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Di dalam microcontroller mikro ini sendiri ada RAM, ada ROM, ada clock-nya, juga ada I/O-nya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit ya. Terus fungsinya untuk microcontroller ini untuk mengontrol kerja mesin itu jelas, dan sistem menggunakan atau sistem yang menggunakan program disimpan pada sebuah ROM. Jadi kalau sebelumnya menggunakan apa namanya peralatan elektronik, jadi misalnya menggunakan resistor, menggunakan apa, terus jalurnya dibelokkan kemana dan lain sebagainya. Kalau dalam microcontroller ini dia hanya perlu diprogram aja, nggak perlu kamu bikin jalur baru, kabel baru, dan lain sebagainya. Terus digunakan dalam produk alat yang dikendalikan secara otomatis seperti kontrol mesin, remote control, yang kemarin tugas kalian sudah itu kan kalau tugas kalian kemarin cuma pakai rangkaian elektronik biasa, mesin kantor, peralatan rumah tangga. Jadi intinya kalau dia peralatan yang memang dia bisa proses untuk beberapa hal. Misalnya paling simple itu misalnya lampu otomatis. Kalau lampu biasa itu nggak pakai mikro. Kenapa? Karena dia yang penting uh, pada saat dia real listrik dia menghidupkan LED. Kalau yang pakai mikro misalnya yang ada baterainya misalnya. Jadi pada saat dia real listrik dia nanti ada baterai di dalamnya, habis itu nanti listriknya ngalir baterai dulu, baterainya penuh baru lampunya hidup. Nah ini pakai mikro itu jelas. Terus ada yang bisa hidup sendiri, misalnya jam 5 pagi dia mati sendiri, jam 8 malam atau jam 6 sore dia hidup sendiri. Ya, itu jelas pakai mikro karena dia harus simpan, dia harus hidup kapan, hidup berapa lama, dan nanti hidupnya sekarang apa, dan lain sebagainya. Nah itu udah pakai mikro. Jam tangan kalian itu kalau yang untuk jam digital yang manual. Jadi jam itu ada analog sama ada ada analog, ada yang pakai listrik. Kalau yang pakai listrik biasa non digital itu tuh yang pakai baterai itu, nah itu nggak pakai IC. Jadi pada saat dia, oh sorry, oh ya itu pakai IC juga, cuma nggak pakai mikro. Terus kalau yang model jam digital yang bisa nge-save, yang bisa nge-save alarm, yang bisa tahu bukan tahu lokasi, tahu lokasi udah masuknya jam GPS beda lagi. Yang bisa nge-save alarm, yang bisa ada timernya dan lain sebagainya. Itu biasanya juga sudah pakai mikro, tetapi orangnya nyebut di lapangan cuma IC. Sebenarnya kalau IC itu sendiri intelligent sirkuit itu sebenarnya CPU-nya aja, tapi kalau yang sudah dan digital yang ini yang dia bisa nge-save itu berarti dia punya ROM gitu ya. Terus manfaatnya sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas, itu jelas karena partnya biasanya udah mikro. Ini sebutnya microcontroller atau controller yang berukuran mikro, belum berukuran nano. Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar bisa dimodifikasi di dalam programnya itu sendiri. Terus pencarian gangguan karena itu cuma pakai program, jadi bisa didebug di komputer gitu ya. Terus kemarin sudah ada jenisnya, ada beberapa. Yang paling sering saya pakai adalah Arduino sama nanti ada Raspberry Pi. Nah di dalam Arduino ada beberapa. Nah itu IC 1 itu. Nah di situ nanti ukuran IC 1 itu sama nanti yang ada di sebelah sini. Itu nanti ukurannya tergantung dari jenis Arduino-nya. Besar kecilnya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Kalau yang warna-warni ada di pinggir, ini cuma port untuk menghubungkan ke part-part selanjutnya. Kayak gitu toh. Terus ini USB itu untuk kontrolnya. Jadi misalnya ini yang untuk connect langsung ke komputernya.
X1 ini untuk power, terus port-port yang lainnya. Jadi di sini, ini bukan ini di sini dan lain sebagainya. Ini CSP ini juga power, ini indikator LED power. Terus selanjutnya kita masuk ke materi sensor. Nah, materi sensor ini sebenarnya berbeda dengan misalnya fotoresistor atau yang lainnya. Nah, itu berbeda. Kalau untuk sensor ini sendiri sistemnya berbagai macam-macam, jadi dia nggak bisa diklasifikasikan sebagai satu peralatan elektronik tetap. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya gini, tidak bisa diklasifikasi. Dia itu bukan satu part gitu. Jadi dia sudah rangkaian. Jadi bentuknya sudah rangkaian. Isinya ada kapasitor, ada resistor, ada misalnya analog to digital dan lain sebagainya. Lah itu udah di dalam rangkaian. Jadi si sensor ini sebutan satu rangkaian yang dia bisa detect untuk menjadi sensori. Karena di dalam suatu peralatan mekatronika pasti ada sensori, proses sama aktuator kayak gitu. Sensori itu untuk menerima sinyalnya, proses itu tadi mikrocontroller atau relay atau dan lain sebagainya. Terus nanti ada aktuator itu ada motor itu maksud saya dinamo. Terus sebenarnya motor DC, motor AC, terus nanti ada lampu hidup mati itu masuknya aktuator. Nah, sensor ini sebuah perangkat yang bisa gampangnya gini, bahasa saya biasanya yang bisa translate keadaan di dunia ini menjadi sesuatu yang digital. Dah, gitu aja. Jadi misalnya suhu di dunia ini kan dimudah panas dan dingin indikator di badan kalian. Tapi suhunya dirubah menjadi angka misalnya 0 derajat sampai 100 derajat. Nah, gimana caranya kita harus masukin ke misalnya pembaca sensor ini, pembaca atau termometer ini. Termometer itu kan sensor. Sensor dan nanti ada aktuatornya layarnya itu. Aktuatornya itu nanti jadi muncul angkanya berapa. Nah, si sensor ini itu harus translate tuh dari suhu yang segini gitu. Panasnya segini gitu. Panasnya cukup nih. Nah, si cukup ini harus ditranslate menjadi misalnya 30 derajat. Nah, kayak gitu. Nah, aktuatornya itu 30 derajatnya, sensornya itu ya cuma penerimanya aja. Jadi sensor adalah perangkat yang menghasilkan sebuah luaran output berupa sinyal listrik yang merespon dari stimulasi rangsangan dari sinyal non-elektrik. Jadi di dunia ini kan rata-rata non-elektrik ya. Nah, itu bisa diterima lalu definisikan menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang keluar itu sebenarnya ya kayak 1010 gitu, 1010 bla 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 kayak gitu aja. Jadi on off atau sinyal yang berbentuk frekuensi. Jadi dia nanti frekuensinya berapa. Jadi nanti apakah dia frekuensinya tinggi, apakah dia frekuensinya rendah gitu. Sensor merupakan sebuah parameter fisik yang menjadi sinyal cocok untuk pemrosesan, habis itu baru diproses. Sensor secara luas digunakan berbagai area pasti. Jadi untuk peralatan mekatronika yang untuk masuk ke otomasi, dia pasti membutuhkan sensor. Karena kalau kayak tangan kalian aja, kita lihat tangan sekarang. Untuk tangan itu, tangan kalian itu sebenarnya aktuator. Karena dia bisa digerakkan. Prosesnya itu cuma ada di otak kalian dan di tulang belakang. Itu prosesnya. Proses tulang belakang itu refleks, proses otak itu proses sadar. Atau yang harus kalian pikirkan. Kalau yang di tulang belakang itu yang harus tidak perlu kalian pikirkan. Dan di setiap otot kalian itu ada namanya memori muscle. Kayak di jantung tidak perlu kalian pikirkan dan tidak digerakkan menggunakan tulang belakang. Itu punya memori. Nah, itu berarti semua aktuator karena dia semua yang bergerak. Sensor kalian ada di mana? Sensor kalian itu ada di yang jelas panca indera itu sensor. Kuping itu sensor untuk merubah getaran udara menjadi sebuah sinyal yang bisa kalian translate di otak kalian menjadi sebuah suara dan itu menjadi sebuah bahasa misalnya. Terus mata kalian itu citra, jadi sebuah sensor yang bisa digunakan untuk menerima warna, intensitas cahaya. Dan itu diproses ke otak kalian, jadi perbedaan warna, habis itu perbedaan jarak dan lain sebagainya, mata kalian bisa untuk itu.
Terus yang untuk selanjutnya ada di tangan, itu nanti ada sensor suhu, tangan kalian bisa ngerasain panas atau enggak. Di dalam saraf kalian itu sebuah sensor, sentuhan, posisi, kedalaman, dan lain sebagainya itu juga sensor. Jadi semua peralatan otomatisasi badan kita itu otomatisasi maksudnya. Semua peralatan otomatisasi itu membutuhkan sensor karena dia membutuhkan input atau rangsangan, habis itu nanti diproses otak kalian, habis itu nanti di output. Nah, di otomobil juga sama, kalau yang full ada sensornya itu kayak Tesla, autopilot itu. Jadi dia ada kamera, ada lidar, dan lain sebagainya, dia digunakan untuk sensor, dia pengen mengetahui posisi, dia pengen mengetahui kecepatan, itu ada sensor. Habis itu nanti prosesnya ada CPU-nya, biasanya di dashboard, kalau untuk, saya kurang tahu, di dashboard atau di bawah pantat supir, saya kurang tahu. Terus nanti aktuatornya si roda, belok kanan, belok kiri, muter ke depan, muter ke belakang, itu aktuatornya. Terus pesawat itu banyak banget sensornya. Itu jelas karena nggak mungkin benda sebesar itu bisa terbang dan bisa dikendalikan hanya oleh 2 orang saja. Itu pasti butuh sensor yang banyak dan aktuator yang banyak. Radio dan aplikasi lainnya tidak dapat dihitung. HP kalian itu ada sensornya. HP kalian bisa mengetahui posisi HP kalian portrait atau mendatar, portrait atau berdiri, dan landscape atau mendatar. Portrait atau landscape ini ada sensor namanya sensor giroskop. Sensor ini modelnya kayak bandul yang ada di kuping kalian untuk mengetahui keseimbangan kanan kiri. Terus nanti sensor juga ada untuk masalah layar, bisa terang bisa gelap sendiri. Terus sensor lagi itu di HP kalian ada, oh itu kalau yang yang apa namanya, uh, screen fingerprint itu juga sensor, jadi penerima. Dan semua permainan sensor ini nanti ada di dalam programnya gitu ya. Karakteristik performa sensor itu pasti ada fungsi transfernya. Jadi fungsi transfernya itu jadi dia fungsi transfernya untuk apa, suhu dan lain sebagainya, sensitivitasnya setinggi apa. Jadi semakin bagus grade-nya atau semakin bagus harganya, itu biasanya tingkat sensitivitasnya semakin tinggi. Misalnya kita merasakan misalnya fingerprint untuk HP buatan dalam negeri, untuk Advan sama Samsung. Nah, kalau untuk Advan itu misalnya connect-nya lama atau lebih sulit, untuk Samsung lebih cepat, bahkan Samsung juga ada yang on screen fingerprint, nah kayak gitu untuk sensitivitas, pan atau dynamic range. Dynamic range itu misalnya kalau sensor suhu, ada suhu yang bisa baca, dia bisa baca untuk 0 sampai 100, ada yang bisa baca sampai minus 100 sampai 0, ada yang bisa baca minus 100 sampai plus 100, kayak gitu untuk span atau dynamic range. Akurasi atau ketidakpastian kalau kita mainan di suhu, misalnya si sensor suhu ini yang biasa digunakan peneliti itu akurasinya biasa sampai 0,01 derajat Celcius misalnya. Kalau yang dipakai oleh sekarang yang sering dipakai di lapangan, sing ditembak ke batuk atau tangan kalian itu bisanya 0,1 derajat Celcius. Terus ada hysteresis, nonlinearitas, noise, resolution sama bandwidth. 567 itu sebenarnya penjelasannya adalah tingkat keeroran, habis itu resolusi. Jelas karena tahu resolusi sama bandwidth itu kemampuan dia untuk menerima data. Menunjukkan hubungan fungsional fisik input untuk fungsi transfer dan output elektrik. Biasanya hubungannya dipresentasikan sebagai grafik menunjukkan hubungan input dan output. Juga detail dari hubungan tersebut merupakan deskripsi lengkap dari karakteristik sensor. Jadi nanti dia misalnya inputnya itu antara, misalnya kita lihat yang B itu ada voltase, pada saat 0 voltase dia juga ada 0 feet flow-nya ini untuk ukur flow feet per menit. Habis itu nanti pada saat nanti ketemu di huruf P itu ada sekitar 700 feet per menit, dan nanti voltasenya yang dibaca adalah hampir 0,8 volt. Nah, kayak gitu outputannya. Pada saat dia baca 700 feet per menit, dia bacanya 0,8 volt. Nah, itu yang ditranslate menjadi feet per menit. Nah, fungsi transfer ini
grafiknya ini sendiri. Jadi pada saat dia baca misalnya 1 volt, nanti dia hasilnya berarti misalnya 1000 feet per menit. Nah, itu untuk fungsi transfernya. Sensitivitas antara sinyal input fisik dan sinyal output fisik. Jadi rasio antara perubahan terkecil sinyal output listrik terhadap perubahan kecil sinyal input listrik. Karena sensitif itu ya kalian tahu lah sensitif. Perbedaannya jadi penerimaan sama yang dihasilkan. Lalu span itu rentang dari sinyal input fisik yang diubah menjadi sinyal listrik oleh sensor seperti span dan dynamic range. Akurasi atau ketidakpastian itu jelas, jadi nanti ada error terbesar diduga antar sinyal output. Habis itu, nah ini sebagai contohnya termometer dapat dipastikan akurat sebesar 5% full scale output. Terus hysteresis, jadi adalah lebar kesalahan yang diperkirakan dalam hal kuantitas pengukuran didefinisikan sebagai hysteresis. Nonlinearitas adalah deviasi maksimum antara fungsi transfer linear terhadap dynamic range yang ditentukan. Misalnya dynamic range yang ditentukan itu garis yang ini, yang hitam ini. Nah, yang garis ungu ini nonlinearity. Jadi garis di dunia nyata itu tidak mungkin langsung lurus kayak gini. Jadi misalnya 1 pasti 5. Misalnya inputnya 1 pasti outputnya 5. Itu nggak mungkin, pasti ada nonlinearitasnya. Mau 5,2, 5,3, 5,4 lah nanti gitu. Noise itu sensor menghasilkan output noise di samping sinyal output noise itu artinya gampangnya ya kalau misalnya mikrofon itu ada kayak suara apa ya, gemesak lah, kayak ada ya noise lah, ada kayak suara gangguan di dalam sebuah sinyal. Terus resolusi nilai minimum, nilai yang paling kecil dapat dideteksi oleh sensor itu resolusi. Jadi misalnya yang tadi nilai terkecilnya minus 100, ada yang 0 dan lain sebagainya, atau minus 100,025 misalnya gitu itu. Jadi 0,24 dia nggak akan baca. Yes, pokoknya 0,25 itu resolusi. Terus bandwidth pada sensor merupakan rentang frekuensi antara dua frekuensi. Begitu. Terus jenis-jenis sensor. Yang pertama ada sensor optik. Sensor optik ini biasanya membutuhkan 3 komponen penting. Yang jelas itu cahaya, fotodetektor, dan perangkat penunjuk cahaya mungkin seperti cermin, lensa, dan lain sebagainya. Nah, sensor optik ini biasanya digunakan untuk mendetek di depannya ada benda atau enggak. Sensor optik itu tidak sepenuhnya kamera, jadi bisa pakai laser, itu ada infrared misalnya ya. Pada saat kamu mau ke bandara, itu beda itu metal detector ya. Apa ya? Oh ya, film ya guys. Misalnya kamu lihat film tuh, ada pasti di film action itu pasti ada adegan kalau maling gitu ya, pasti ada adegan gitu, melewati laser. Nah, sensor optik. Sedangkan laser di dunia ini tidak terlihat merah seperti itu ya. Jadi ya rano yang gitu. Nah laser itu apa ya frekuensinya saya lupa, entah rendah entah tinggi, mata kita tuh nggak bisa nerima. Nah makanya kalau yang di film-film baru atau film-film bagus biasanya disemprot kayak apa nih mist kabut dari bahan apa gitu nanti biar dia kelihatan lasernya. Nah itu sensor optik. Jadi pada saat dia bisa deteksi kalau dia itu ada benda di depannya, itu sensor optik. Kalau yang laser itu gampangannya, kalau laser itu kan nembak tuh, nembak laser, jadi nembak yang sebelah kiri sama sebelah kanan, kayak remote aja, nembak laser. Sebelah kiri nembak laser, sebelah kanan penerimanya. Deteksinya caranya gampang, si penerima ini akan selalu menerima cahaya laser. Kalau dia nggak menerima, dia bunyi, udah gitu aja. Kan kalau ditutupi sesuatu, dia nggak menerima kan, dia bunyi gitu aja. Terus untuk sensor optik ini juga bisa digunakan untuk menghitung jarak. Jadi sensor ini
Ada dua yang harus digarisbawahi. Nah ini. Jadi sensor ini digunakan untuk mengatur jarak dari ratusan meter hingga ribuan meter. Laser triangulation sensor adalah sensor optik yang secara khusus dirancang untuk kebutuhan pengukuran posisi yang presisi pada rentang pendek dan panjang. Jadi misalnya gimana caranya memperkirakan jarak antar planet kayak gitu. Nah, itu biasanya pakai sensor triangulasi untuk laser gitu. Jadi pada saat dia inline, karena ini kecepatannya cahaya ya, laser jangan lupa kecepatannya cahaya 7 kali 6,023 kali 10 pangkat 23 nggak salah, lupa ingat, meter per detik. Nah, jadi kecepatan cahaya dia akan pergi dan balik secara cepat. Nah, untuk mengetahui itu jaraknya sejauh apa, karena kita sudah tahu kecepatan cahaya meter per detik. Jadi misalnya 1 detik itu berarti dia bisa segitu meter, berarti kalau di bawah 1 detik dia berapa meter kayak gitu. Cara ngitungnya gitu, fisikanya gampang. Misalnya kecepatan cahaya itu 6 gitu ya, 6 meter per detik. Berarti kalau misal si cahaya ini kembali dalam 3 detik, gitu, berarti jaraknya berarti ada 1,5 detik berangkat, 1,5 detik pulang. Berarti 6 tambah 1,5 berarti 9 meter. Jaraknya kayak gitu. Jangan dihitung full 3 detik ya. Jadi 6 kali 3 itu salah. Jadi dibagi 2 dulu karena dia berangkat. Berangkat itu butuh 1,5 detik, pulang butuh 1,5 detik. Jadi 1,5 kalau 1 detik itu 6 meter, setengah detik itu 3 meter, berarti jaraknya antar kita dan suatu benda itu 9 meter. Itu sensor optik modelnya seperti itu. Kalau di kapal selam beda, karena optik kalau di laser kalau di kapal kalau di air itu terbiaskan, jadi nggak bisa lurus gitu. Beda, itu biasanya di ruang hampa atau di ruang yang ada udaranya tanpa penghalang. Terus ultrasonik, ini yang dipakai di kapal selam. Ultrasonik pakainya getaran udara, getaran air, dan lain sebagainya. Setelah ultrasonik mengukur gelombang ultrasonik berasal dari sumber target menuju sumber lagi. Sama ini rumusnya. Dia berangkat terus pulang. Itu berapa detik? Ketika terjadi peristiwa pada target, bagian dari energi akan terpantulkan secara menyebar. Jarak menuju target yang dapat dihitung melalui kecepatan dari media gelombang. Gitu ya. Oke, kita sampai ini dulu, sampai ultrasonik. Kalau ada yang ditanyakan, monggo langsung nanti WA saya secara jalan pribadi, ya Japri. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.